Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di turnamen online FTX Road to Miami yang merupakan seri kelima dari Champion Chess Tour 2022 yang merupakan seri kualifikasi kawan untuk menentukan siapa yang berhak untuk mengikuti seri mayor bulan Agustus. Kita akan ulas satu game lagi kawan di hari kedua babak penyisian kawan untuk menentukan siapa yang akan lolos babak 8 besar yaitu babak knockout. Kali ini kita akan mengulas permainannya Anish Giri. Dan sementara sampai hari kedua ini kawan, posisi Anish Giri di klasemen ini menempati posisi ke-6. Hasil ini didapat oleh Anish Giri setelah pada hari pertamanya bermain kurang bagus kawan, mendapatkan 3 kali remis dan 1 kali kalah dari Jeffrey Xiong. Sedangkan di hari kedua performanya kembali mendapatkan 3 kali kemenangan dan 1 kali remis. Menang atas Sam Saklan, Temur Rajabov, juga Radoslav Wojtaszek. Sedangkan saat bertemu dengan Richard Rapport berakhir remis. Kita akan ulas permainannya Anish Giri saat bertemu dengan Sam Saklan kawan. Langsung kita ke atas papan, kita akan otak-atik game mereka berdua ini. Di sini Anish Giri pegang hitam dan Sam Saklan pegang putih, memainkan pion E4. Dibalas Anish Giri dengan permainan Sicilian pion C5. Kuda F3, pion D6, pion D4, pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh kuda F6, kuda C3. Kalian pasti sudah hafal langkah-langkah seperti ini. Dan Anish Giri memilih variasi Knight Dove, pion A6. Saya tak perlu lagi untuk menunjukkan variasi-variasi apa ya, sangat sering kawan, mungkin kalian sudah bosan. Kita lanjut saja ke langkah berikutnya, yaitu gajah E3 dipilih oleh Sam Saklan. Pion E5, kuda mundur ke B3, pilihan utama. Kalau Nakamura yang bermain, seringkali dia menarik mundur kudanya ini ke peta F3. Saat melawan Alireza di kandidat kawan, Alireza membalas dengan kuda C6, terus Nakamura membalas dengan gajah C4, gajah E6, dan kuda D5. Inilah langkah-langkah yang dimainkan oleh Nakamura saat menghadapi Alireza di kandidat. Dan dengan variasi ini kawan, dilanjut dengan Alireza beteng C8, Nakamura melanjutkan permainan seperti ini. Dengan permainan seperti ini, Nakamura menang saat itu kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Kuda B3 pilihan utama dipilih oleh Sam Saklan. Selanjutnya gajah E7, pion H3, dan gajah E6. Langkah-langkahnya merupakan langkah mainline kawan dan menteri F3. Rokade oleh Anish Giri. Di sini putih juga sudah mempunyai kesempatan langsung bisa rokade karena petak-petak di sayap menteri ini sudah kosong, para perwira sayap menterinya sudah berkembang. Tapi Sam Saklan langsung mendorong pion G-nya kawan, pion G4. Anish Giri juga tidak mau kalah dengan pion A5. Selanjutnya di sini pion A4 dihentikan oleh Sam Saklan langsung. Kuda berkembang ke peta A6, barulah sekarang Sam Saklan rokade panjang. Benteng C8. Selanjutnya gajah B5 tentu saja dimainkan oleh Sam Saklan untuk mendapatkan kontrol di diagonal peta-peta ini kawan, untuk mencegah pergerakan para perwira, khususnya gajah yang ingin bergerak untuk mengincar pion A4-nya ini kawan. Di diagonal ini juga menghentikan laju pion B5. Dan pada posisi ini kawan, sudah pernah ada satu game yang pernah mencapai posisi seperti ini sebelumnya, dimana hitam membalas dengan langkah kuda ke peta B4 ini. Dengan variasi ini putih menang saat itu. Tapi di sini lain lagi kawan, oleh Anish Giri dia menemukan ide baru, ide brilian. Mungkin variasi ini sudah dipersiapkan oleh Anish Giri, karena Anish Giri ini diketahui juga sering ikut kursusnya Chess Apple kawan, yaitu dengan langkah pengorbanan pertukaran perwira kawan, benteng sikat kuda yang ada di peta C3. Ini adalah langkah brilian, langkah engine kawan. Dipukul balik oleh pion B, dan di sini Anish Giri tidak melanjutkan langkah engine-nya kawan. Langkah engine-nya adalah kuda C7. Tapi kuda D7 pilihan Anish Giri. Mungkin Anish Giri kalau bermain dengan kuda C7 ini, yang ditakutkan Anish Giri adalah putih mempunyai tempo untuk bermain dengan pion sayap rajanya, kuda D7. Dan di sini mungkin ya balasan yang jelas adalah gajah peta D3. Inilah kelanjutan putih kawan. Inilah jalur engine, permainan masih seimbang. Tapi kuda D7 pilihan oleh Anish Giri, dan di sini kawan raja bergeser ke peta B1, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik menteri ini membackup gajahnya, ataupun kalau raja bergerak ke peta B2 kawan. Ini sekaligus langsung mengamankan pion C3-nya dari ancaman atau potensi
dari lajur C ini, baik menteri ataupun benteng nanti. Peta B1 dipilih oleh Samsaklan, barulah sekarang kuda C7 ancam gajah dipertahankan oleh menteri E2. Gajah tadi lebih baik disimpan kawan, ditarik mundur ke peta D3 dan ini langsung disikat oleh Anies Giri, dipukul balik oleh menteri hitam C7 incar pion. Dan di sini Samsaklan ambil pion A5 sekaligus menjaga pionnya menantang pertukaran menteri kawan karena merasa unggul kualitas perwira. Dihadang oleh pion B6, menteri mundur ke peta B4 dan dibalas dengan benteng A8. Engine menyarankan ke lajur C kawan. Kemungkinan kelanjutannya akan jadi seperti ini, putih akan memainkan pion F4-nya. Dan hitam kemungkinan juga tidak akan berani untuk ambil pion ini untuk memenangkan satu pion. Karena dia kalah kualitas perwira kawan, pasti dia akan menyimpan menterinya. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Benteng A8 tadi pilihan Anies Giri, dan benteng putih naik ke peta D5. Langkah yang bagus dari Samsaklan, membuat langkah pengorbanan agar putih juga tidak mempunyai kekuatan diagonal terang ini kawan. Tantangan ini ditolak, pengorbanan ditolak, kuda C5 pilihan terbaik. Kalau diterima ya tentu saja masih bisa dipukul oleh pion. Itu tadi kawan, hitam sudah tidak mempunyai kekuatan di diagonal terang ini. Kuda C5 menantang pertukaran kuda dan diladeni dengan langkah gajah sikat kuda. Bukan pilihan terbaik, langkah kesalahan. Pada posisi ini memang sulit kawan untuk menemukan langkah terbaik, langkah engine. Engine menyarankan melakukan pengorbanan pion seperti ini malahan. Dan kelanjutannya seperti ini, menteri bergeser ke peta C4, benteng B8, dan di sini raja bergerak ke peta A2. Memang sangat sulit untuk mengkalkulasi langkah-langkah seperti ini, langkah yang tidak rasional dari engine kawan. Tapi di sini tadi simple, gajah langsung sikat kuda agar hitam tidak mempunyai kuda yang mengganggu. Dipukul balik oleh pion B, ancam menteri. Menteri bergeser ke C4 dan sekarang gajah pindah ke D7, incar pion ini kawan dengan dukungan benteng tentunya. Selanjutnya pion ini didorong maju, benteng B8 mengepin kuda kawan, dan jelas di langkah berikutnya ancamannya juga adalah ancaman pada menteri putih ini. Kalau gajah sampai bisa bergerak ke sini kawan, menteri ini sudah tidak bisa lari lagi. Oleh karena itu menteri langsung ditarik mundur ke E2. Sekarang pion C4, kuda tewas di langkah berikutnya karena posisinya kena pin. Putih akan kehilangan satu perwira. Raja naik ke B2 dan melihat raja posisinya masih berada dalam kondisi kena pin. Anies Giri tidak terburu-buru untuk sikat kuda ini kawan. Mereposisi lagi gajah terangnya ke peta E6, ancam benteng ini. Dan tentu saja ini untuk mendukung pionnya, pukul kuda nanti jika benteng ini pindah. Samsaklan menggeser mengeluarkan benteng satunya ke lajur A, dan di sini gajah langsung sikat benteng, dipukul balik oleh pion E. Barulah sekarang pion ambil kuda B3, dipukul balik oleh pion C, dan selanjutnya pion E4 dimainkan oleh Anies Giri, mengorbankan pion kawan untuk membuka diagonal gelap bagi gajahnya, dan pengorbanan ditolak. Benteng putih naik ke peta A4. Kalian terima pengorbanan ini? Ya pasti gajah bergerak ke sini kawan. Benteng A4 pilihan Samsaklan, gajah F6, dan menteri C4 balas Samsaklan mengadu menteri kawan. Tapi tantangan ditolak, menteri hitam A7 lanjut Anies Giri, incar pion ini tentu. Di sini jika diterima tentu saja masih bisa dipukul balik oleh benteng putih, dan ini cukup mengkhawatirkan juga bagi hitam kawan karena putih mempunyai dua pas pion atau pion bebas yang terkoneksi. Ini juga harus diperhatikan walaupun unggul satu perwira. Oleh karena itu di sini Anies Giri mencoba menahan diri, menggeser menterinya ke A7 dan raja putih A3, melepaskan diri dari pimpinan juga potensi skak. Menteri hitam ambil pion F2. Menteri tetap ambil pion F2 dan mendukung pionnya promosi jika sekarang tidak disikat kawan. Kalau sekarang disikat oleh menteri putih, maka hitam akan membalas dengan langkah menteri akan ke peta C5 skak. Tidak bisa kalian tutup menggunakan menteri di sini. Kalau ditutup menggunakan benteng, ya selanjutnya di sini menteri bisa ambil pion yang ada di peta ini ataupun juga bisa bergesernya ke lajur A kawan, mengepin pion. Dan ini double pin sekarang sudah tidak bisa bergerak lagi. Kalau bergerak ke sini raja, ambil contoh seperti itu, maka selanjutnya
benteng langsung sikat ini pun sudah skakmat malahan 1 langkah. Oleh karena itu di sini benteng B4 terlebih dahulu dimainkan oleh Samsaklan untuk menantang pertukaran benteng. Ditolak, benteng mundur ke F8. Lagi-lagi kawan, putih masih mempunyai pion yang cukup mengkhawatirkan. Tidak berani Anish Giri untuk ambil benteng atau menukarkan 2 perwira ini. Menteri putih C7, Menteri putih E1 mencoba ingin ambil pion ini dengan gajah mungkin nanti kawan, dan dibalas dengan langkah Raja A4. Gajah ambil pion C3, ancam benteng, ancam pion yang ada di belakang, benteng ke B7. Masih ada menteri kawan yang menjaga pion A5 ini, tidak mudah untuk ambil, jadi pion ini segera saja didorong oleh Anish Giri. Sekarang tinggal 2 petak lagi, tinggal 3 tempo lagi kawan untuk promosi, menggeser menterinya 1 tempo dan 2 petak promosi. Begitu juga dengan Samsaklan ingin mendorong pionnya segera promosi, menteri A1 skak, Raja bergerak ke B5 dan menteri ke F1 skak. Di posisi ini Samsaklan menyerah. Tentu saja hitam akan mempunyai menteri lagi kawan di langkah berikutnya. Kalian tidak bisa berharap pada pion putih ini. Posisi menteri hitam pun juga mengawal peta ini. Kalaupun nanti di sini didorong promosi disikat oleh benteng, nanti Raja masih mempunyai kesempatan mendorong salah satu pionnya ini untuk membuka agar tidak ada back rank mid kawan. Dan apabila permainan tetap dilanjutkan, ambil contoh Raja putih ini ke petak gelap B6, gajah bisa melakukan skak, Raja terpaksa mundur dan pion ini bisa didorong, dan nanti promosi di petak gelap sekaligus tempo skak, pion ini didorong, pion ini promosi skak. Sampai di sini kalian lanjutkan variasi ini. Atau ambil contoh saat menteri putih F1 skak, kalian melangkah memblokadenya dengan menteri menantang pertukaran, ya simpel diladeni kawan. Dipukul balik oleh Raja dan Raja sudah tidak bisa mengejar pion hitam yang promosi ini kawan. Sampai di sini variasi ini bisa kalian lanjutkan sendiri. Hitung-hitungannya 10 langkah akan skakmat dengan langkah terbaik kawan. Itulah kawan salah satu kemenangan di hari kedua dari Anish Giri, mengalahkan Samsaklan, mengalahkan Temur Rajapov, dan mengalahkan Radoslav Wojtaszek, dan remis melawan Richard Rapport. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan bisa memberikan bahan referensi dalam permainan Shishlya Nadov, khususnya dalam posisi seperti ini. Coba kita ulangi lagi kawan, di mana posisi Anish Giri tadi membuat langkah brilian, yaitu setelah kuda A6 dilanjut dengan langkah rokade panjang, benteng C8, di sini tadi gajah B5, Anish Giri membuat langkah brilian melakukan pengorbanan benteng sikat kuda C3 kawan, dan memberikan kemenangan bagi Anish Giri di posisi terakhir seperti ini di langkah ke-37. Oke, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.